Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih kita terima. Kita masih hidup, masih sehat, masih diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang sering kita dengar, Allah menghimbau kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhi olehmu kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh dhanni ism, sebagian prasangka itu dosa. Jadi Bapak dan Ibu, prasangka itu ada yang elok, ada yang buruk. Yang sering istilahnya waksabui ada husnudzon, ada suudzon. Yang disuruh oleh Allah menjauhi suudzon, prasangka yang buruk. Kenapa disuruh menjauhi? Yang namanya prasangka pasti kita tidak tahu pastinya. Nah, nawak prasangko itu tidak tahu ya, Pak? Bahaya yang sesungguhnya. Disangkon lewat orang salah, wah tidak tahu entah ya salahnya entah tidak. Disangkon lewat orang jahit, kita tidak tahu orang itu entah ya jahit atau tidak. Di masa Nabi Musa dulu, Nabi Isa, di kampung tetangganya ada orang meninggal dunia. Tanya kuburan mai orang, campaan tempat sampah. Tidak ada orang yang mau menyelenggarakan mayat. Orang menganggap dia adalah orang jahat.
Datang wahyu ke Isa di kampung tetangga ada orang mati dan diselenggaran orang. Pengen kau ke situ ajak masyarakat menyelenggarakan. Besok pagi Isa ditanya, ya ada orang mati si kau petang pak? Ya. Terima kubuan tak ada kubuan campaan setempat sampah. Pokok itu dia tahu engkau Isa nan mati patang tu manusia paling jahit di kampung kau. Tak ada dosa kadang hendaknya kopi, tak ada orang hendaknya zolimi. Seorang saya tidak nama orang menyelenggaran mayat. Pulang Isa dia bermunajatlah Isa malam. Kece engkau kamu hambamu. Kece orang kampung manusia paling jahit. Siapa sebenarnya ya Allah? Aja ya Allah. Orang kampung tu tak salahnya. Karena itu perangai apa kok? Manusia paling jahit, tak ada orang nandaknya solim. Tapi ada yang tak diketahui oleh orang kampung itu. Aduh, beberapa waktu sebelum meninggal dunia, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Sekarang dia sudah menjadi hambaku. Nah, baru pai Isa dijalihan ke masyarakat baru nama. Jadi orang anu pakiron ahli neraka bana, alun tahu deh pun tawa tak ahli neraka. Nah, pokoknya prasangka dilarang. Dulu pernah seorang bapak waktu melahirkan istrinya meninggal. Anak aku nyo melihara seorang. Tak ada bawa orangnya melihara seorang. Saja nindak saja nyo ditemani oleh seekor kucing. Nala patuah, nala jinak, bisa menolongnya, bisa disuruh-suruh kucing. Nah, tilataan ke ikan di dapur, tindak dopak tu di situ ada kucing tu bisa dipasang saya ke kucing, jangan gado-gado ikan tak gado. Apa ya pak go ke pasar, kecik apa go kucing, tolong cari anak ambo ke pasar. Baik pak go ke pasar. Pulang apa go di pasar tak kaji di teras rumah, kucing go lah tak golek leno pada radara muncul. Apa ngana apa go, kalau berkhianat kucing. Tanya gigi anak dia, tanya makan anak dia, cari kayu dapat kok, tokok kucing bos sampai mati. Datinya masuk dalam, anaknya sedang bermain-main seorang. Ada apa anak? Sekitar 2 meter dari anak itu ada ular mati si gua. Rupanya kucing ko latih leno pada darah sudah melindungi anak apa ko membunuh ular. Tapi sayang bapak ko terburu berprasangka kepada kucing, nyekecen kucing nama gadu anak, hanya bunuh kucing. Yang paling berjasa terhadapnya dia bunuh. Kenapa? Prasangka. Jadi makanya berbahaya prasangka itu. Berbahaya. Makanya oleh Allah, ijtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ism. Rancak awak babayat sangko saja. Berjanji awak jo kawan datang ke rumah dan sudah maghrib, insyaallah. Sudah maghrib ndak jadi tiba. Jam 7 hendak aja, 7:30 hendak aja. Lah sudah lu semesa hendak aja tipu, ada janji orang munafik aja. Itu prasangka buruk. Lai tahu kondisi sebenarnya, tak mati tanya guys. Antah sakitnya guys, tak masuk rumah sakit orang guys. Awak lu keceknya munafik. Kenapa kita hendak berprasangka baik? Mungkin ada alam penting aja. Ini seketenya, dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa. Jadi makanya apapun persoalannya, prasangka itu kalau tidak pasti prasangka elok, jangan.
jauhi. Nah itu. Itu nomor pertama yang diingatkan oleh Allah. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jawab yang biasa yang salahkan orang. Nomor dua. Siapa saja Bapak dan Ibu, tidak boleh menyalahkan orang. Tidak boleh menyalahkan. Jangankan Bapak dan Ibu, para ulama umpamanya, tidak boleh menyalahkan orang. Mazhab kok banyak. Sampai non populer. Mungkin dewak mazhab itu yang awak pahaminya itu mazhabnya. Bawa menyalahnya. Tak bisa. Oh sekali-sekali nanti buat orang bid'ah. Tak ada cerita bid'ah sih. Pokok lain hendak dibuat Nabi dibuat bid'ah. Makanya sendok tu bid'ah lah. Nabi tak sendok makan cerita. Pakai alat sabih ke orang bid'ah aja. Petong ya. Kadialanya kok kadietong tak kadietong pakai sabih pakai jari sembarang lah. Peringatan 1 Muharram orang bid'ah lah. Mulut Nabi orang bid'ah je. Bid'ah sesadonya. Tu nak serupa Nabi nak sado 9 bini laki-laki ke sado. Nabi 9 bini ya. Dia semua yang Nabi. Kalau tak boleh apa beda aja Nabi. Nah, salah menyalahkan. Dia awaknya dalam kehidupan sehari-hari suka cari kesalahan orang. Kalau suka cari kesalahan orang, kalau tahu kesalahan orang, antri dosa lain di belakangnya. Ya tidak itu sedosa. Buat cari kesalahan orang, tahu salah orang. Dosa dan tumbuh sudah tulis. Kok kesalahan orang itu tentang awak, jadi orang celiaknya. Benci orang celiaknya. Dendam awak jadinya, awak dosa sudah itu. Atau beko tahu kesalahan orang, berminat awak nak menceritanya ke orang lain. Gunjang mai yang di belakang. Fitnah lebih kau ditambah lu seketek ceritanya. Awak dosa dan menurutnya. Nah, kenapa kita biasa cari salah orang lain? Kenapa tidak kesalahan kita aja dicari? Nah, rencana cari kesalahan awak. Tiap malam 5 menit nyelang kelalok merenung. Jam berapa jago subuh tadi? Jam ampe dari jam ampe subuh tadi sampai kini dosa je kesalahan ambo. Para karancai takana di situ. Lah pagi dia ambo pernah beruto je kawan. Astagfirullahaladzim. Selesai. Yang puni dah Allah. Siang tadi pernah sakit hati ke kawan. Astagfirullahaladzim. Hebatnya. Orang Rasul tak buat sehari langsung istighfar. Istighfar terbaik itu kecek Nabi. Memang tak itu. Takana dosa, tak pun. Tak astagfirullah. Saya 1000 kali itu. Karena dosa, tak pun. Itu istighfar terbaik. Coba kita renungkan dari pagi malam buat evaluasi. Pagi malam buat evaluasi. Kenapa harus keburukan orang? Keburukan awak cari. Kalau keburukan awak cari, basuh dah keburukan awak, manfaatnya banyak. Awak sadar mungkin bertekad tak mau ulangi lagi. Awak sadar mungkin awak minta ampun, diampuni oleh Allah. Nah, sekali. Kalau memang awak sadar je dosa, berhagadang dosa anda kecek Nabi. Kecek Allah dalam hadits kursi, lepas langit itu dia dosa kalian, minta ampun dengan taubatan nasuha. Ambo ampuni kecek Allah. Sekarang cak kalau mengenal dosa, tahu aja tu dosa minta ampun awak. Sepenuh langit itu dosa. Kalau menurut awak langit itu kadang pada bumi tu. Kalau langit itu kan angkasa di atas, awak laweh tu. Tambah kata tambah lawehnya pada bumi tu. Apa nuh langit ko kecek Allah dek dosa. Sadar wa, istighfar wa, minta ampun wa. Saya ampuni kecek Allah. Kadangnya manfaat. Kalau kita cari kesalahan Allah. Orang paling kadang dosa dengan Nabi itu karajo, buat maksiat saya, pedusi.
Latuo lah umur datang ke Nabi. Ya Muhammad, ambo lah sakit Muhammad, ubek lah ambo. Kecil Nabi, ibu ndak sakit dah. Ibu bagai 5 dosa, tobat. Ndak mungkin ambo tobat dari ya Rasul. Sebab dosa ambo terlalu banyak. Ndak mungkin. Siang malam di masa ndaknya ambo bagai 5 dosa. Kecil Nabi tobat. InsyaAllah dosa engkau diampuni. Ndak mungkin dah ya Muhammad. Ko bumi ko akan menjadi saksi besok di akhirat berasa ambo orang berdosa. Sebab tiuk bumi ko ambo dosa. Diyakinkan tari dan Nabi. Kata Nabi, bu, bumi ko ndak ada nanti di akhirat. Baliknya kayak disaksi. Tak ada bumi ko dah. Bumi ko nanado nanti di Sarugo. Tapi seketek aja. Apa itu? Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud Madinah tu Pak tu ada surga besok. Nyoba dia tuang ke surga besok. Kalau masuk surga pasti lah Bukit Uhud tu. Kalau pergi ke Madinah kini atau cari esok dalam surga sobok tu. Itu istimewanya Bukit Uhud. Itu engkau kalau ke Madinah suruh ziarah ke situ. Mencari esok ada bukit itu tinggi panjang. Bukan bukit ketek kayak makam di bawah tu kan panjang-panjang orang tu. Nah itu Bukit Uhud memang panjang. Pakainya buat tulisan Allah di orang atas. Itu Bukit Uhud. Itu nan ada besok di dalam surga. Tidak untuk jadi saksi orang berdosa. Hanya yakinkan dan Nabi itu. Bumi ini nanti tidak ada. Dia tidak perlu engkau khawatirnya akan bersaksi tentang kejahatan engkau. Kalau tidak bumi ya Rasul. Langit kau tahu. Dia menyaksikan tarikh hamba boleh dosa. Dia akan jadi saksi besok. Ya yakin dek Nabi tarikh. Dia tahu engkau. Langit kau nanti nyelipik ada Allah. Bagaikan lipatan kertas. Tak kaya dia saksinya dah. Dia nyelipik ada Allah. Bau payahnya mengecian. Pesimisnya kan Nabi. Dia yakinkan dek Nabi tarikh. Yakinkan dek Nabi tarikh. Sampainya batu-batu bertobat. Kecil Nabi, dosa dia ampuni. Orang luar biasa. Jadi awaknya terkait itu pada ni. Banyak awak merenung. Tak ada. Oh banyak dosa mu masa lalu. Ustaz, tak masalah. Ingat istighfar. Ingat istighfar. Oh biasanya tak mau tahu beribadah. Tak masalah dah. Bila awak sadar, mulai ibadah. Walaupun ada orang sebagian kan ada orang mengkodok sembahyang lagi. Suruh dan boh, dah yang dua celek. Dah yang asar celek. Dah yang maghrib celek. Kok itu Pak? Mengkodok lamu ke dan tak sembahyang sat. Sebenarnya ada turun tu Pak. Ya, kalau lawak bertobat, ubeknya istighfar. Itu ubeknya. Oh, tidak sembahyang, acok tinggal sembahyang. Astagfirullah. Ampun ke Allah. Bagi 5 dosa, ubeknya astagfirullah. Sebab dalam hadis Nabi tidak ada satu pun kalimat solat di qada ada. Solat tu dijamak, di kasar tu yun. Qada ada. Aku bolehlah sembahyang subuh ndak, sembahyang duhur ndak, asar ndak, maghrib ndak, sembahyang isya hanya baik sembahyang 7 balik rakaat. Ngajak aku solat borong-borongan 7 balik rakaat karena Allah Taala aja. Tak bisa. Jamak silahkan. Qasar silahkan. Itu ndak terbatas mana jarak sebenarnya dari kalau ada Imam Maliki ke ya 98 kilo je. Tak, 98 payah kalau di itu ukurannya 98 kilo orang dulu nak joto, kini nak joto kan susah tu. Abara di ukuran kalau joto, kalau je pesawat segala macam. Nah itu ukurannya. Kalau ada kekhawatiran sembahyang awak kata tinggal ajamak. Awak kapai, ada kekhawatiran. Kapadangnya boleh ya? Khawatir awaknya. Kalau enggak pernah kana ibu, boleh ketika ada jalan buka tutup nak.
Rengke awak sudah luhur dari Padang. Ada salah dia makna asar ko awak ko asar tiba solok mah. Kira maghrib tiba. Kamu apa sholat asar? Tak ada masalah. Tak khawatir mah. Dah bayar luhur, bayar asar sekali. Boleh? Siapa? Kalau dicari Imam Mazhab, Imam Maliki 6 kilo Pak. Jalan kaki. 6 kilo jalan kakinya jamaah memang. Imam Maliki. Jadi tidak ada persoalan. Itu yo. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau sakironya awak menemukan salah jodoh awak, insya Allah banyak amal lain yang kami ikuti. Beristighfar awak, minta ampun awak, sadar awak, mungkin awak ingin awak. Kok kesalahan apa masalah dua yang kalian tuturi? Banyak makanya untuk pelajaran bagi keluarga. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Gunjing Al-Quran melarang bu. Jadi tidak dosa ketek gitu. Jangan awak anggap dosa ketek. Al-Quran mana melarang? Tidak Nabi, tidak hadis tuh. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kenapa? Dosa ini bisa menjadi kadi kecil lah dosa jariah lah nama Pak. Kalau sedekah jariah kan diterima tarikh pahala, ada dosa jariah kan terima dosa tarikh. Awak gunjang orang. Yo na sebenarnya. De orang tempat orangnya nyo cerita lah ke orang, nyo gunjang lah, Tio ada orang tu gunjang awak yang pertama ko dosa sadoe. Orang yang kedua nyo pada solo dosa orang yang gunjang sesudah nyo ge tahu tu kanenya sadoe. Abilo abih ya. Bilo abihnya orang baca cerita tentang awak cerita. Lo tahu le mungkin 3 tahun nyo itu eru. Sianu tu banyak itu aja. Nawak kecian 3 tahun nyo campainya kurang. Bila api. Tanggung dosa tadi. Ada hal kadang-kadang abang ibu kalau ke bunjang ibu kau tahu rasanya bunjang. Kau nak kau kan bunjang wah api bala. Ya itu perangai Pak Deden. Kan tahu rasa bunjang Pak. Dia bunjangnya. Nah, kau nak kau kan bunjang wah. Akan leleh rasa bunjang. Mengapa bunjangnya? Nah. Dulu terang ada mo. Kau nak doge gunjang ada kau nan sawana ada maconya kau. Iyo membaca nan sawana tu nan gunjang. Dakwa ubah sekete itu nan gunjang. Kau kecil nan gunjang. Kau nan sawana ada maco ada doge gunjang. Iyo nan sawana tu nan gunjang. Orang berbuat ndak ditambah doa itu gunjang. Kalau ditambah fitnah. Jadi memang harus hati-hati aja ni kecil membaca nan sawana ndak gunjang. Memang itu yang gunjang. Kalau ditambah fitnah. Kalau fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya dari membunuh orang. Di fitnah orang serang semua bunuh orang serang. Para bahaya ya. Di fitnah orang bunuh orang serang. Jadi makanya hati-hati. Sakete saja dipelesetan kecil orang disampaikan ke orang. Jadi fitnah. Ambo dulu pernah ada pengaduan ke Kementerian Agama RI. Tertulis ditandatangani oleh 3 orang. Tekanan. Ketika itu Menteri Agama Said Akil Hussein Al-Munawar masuk penjara divonis 4 tahun. Kasus dana abadi umat. Jadi yang mau ceramah di sebuah masaji, khutbah, mau sampai sebabnya lah menjadi berita umum Menteri korupsi penjara. Kecambo kok bertanya lah orang kambo gini.
Ima Ustad Karajo. Malu mau mengecek ambo di Kementerian Agama. Sebenarnya kan biasa kecek ambo itu. Kok bertanya orang kamu, Ima Ustad Karajo. Malu ambo mengecek di Kementerian Agama karena menteri korupsi masuk penjara. Laporannya buaya dia orang. Afrizal Taib mengecek dalam sebuah khutbah di masjid di Solo berasunya menyasar jadi pegawai Kementerian Agama karena Menteri Agama koruptor. Kete apa? Ni kecek ambo menyasar. Setiap ada usulan masuk kateh, mau usulan ambo jadi kepala Kemenak, nyebuka dek sekjen. Kau kalau Afrizal Taib kau tidak bisa. Barabah yu fitnahin. Koa isi ketubahnya menyasai jadi pegawai Kementerian Agama untuk apa lo dengkek jadi kepala Kemenak. Itu orang Solo tukang kaduan aku. Tokoh-tokoh Kementerian Agama. Saketek tambahannya. Ambo mengecian, malu ambo mengecian ambo Karajo di Kemenak. Keceknya Afrizal Taib menyasar jadi pegawai Kementerian Agama karena Kementerian Agama koruptor. Fitnah gadang terabayu tuh. Bara orang terzalimi sesudah itu tanggung dosa ya. Tanggung dosa taruh. Itu makanya itu mangkuknya ingin bana di Allah dalam Al-Quran. Ingin mana ada Allah. Bantuannya kan dosa-dosa ringan. Dosa ringan ya. Jangan berprasangka, kau dosa ringan ya kau. Jangan cari kesalahan orang, kau dosa ringan ya kau. Jangan membenci, kau dosa ringan. Dosa barik tua, mencilo, berzina, bunuh orang, itu dosa. Tidak ada cerita. Kalau Allah mengizinkan dalam Al-Quran, tidak ada cerita. Bahkan ada tanda tanya Allah di belakang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Karajo nanti kode karena menyangki orang lain dianggap oleh Allah awak memakan daging kawan awak yang sudah mati. Para budak karajo. Kalau istilah awak mengguntiang dalam lipatan mah manu kawan saya dia. Mengguntiang dalam lipatan. Kayak itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah, jangan dikerjakan hal-hal serupa itu. Bantuannya dosa kita, tapi akibatnya luar biasa. Kalau lah tari menerima dosa itu diungguan tu gadang jadi dosa. Kalau lah gadang jadi dosa ko, alun tentu timbang di amal ibadah, amal awak buat. Apalagi sembahyang mau kali sehari semalam, kumensaji, zikir, berdoa, baca Quran setiap kan itu baru. Kalau terjaga malam tahajud, kau tidak sempat. Kau tidak timbang itu kau de amal waktu. Sementara waktu awak di dunia kau sangat terbatas. Ini tidak tentu saya terkajut saya mendengar mati. Kalau tidak berita bohong dari media sosial, ini kecil mega mati yo kalau tu. Tidak di media sosial. Tapi yang tahu tidak belum pasti kan. Tapi kalau media sosial kan banyak lo bohong di samping banyak rancaknya, tapi banyak lo bohong. Kalau yo lah terkajut so kalau mati ini sepangkek Jawa, ketek pada awak, sepamainan Jawa orang kek sini tidak terang sakti itulah pai. Awak kan lah tentu leh. Tapi kon tapi besok pagi, tapi besok siang. Kau balik mensajikan tak ada tanah kapai ke? Tak, belum tahu lah. Besok lah terkajut, beko lah terkajut. Dah kek amor duduk ada mensaji tadi yang kecianan seorang kan. Apa isanya? Lah tak tahu dah itu kan urusan Allah. Kau sadar makali mang dosa ke mana awak? Tapi kalau lah hilawa evaluasi tadi, mana takana kita minta ampun nan dosa api, aunggu apa halo setinggal bila kok kamatilah. Itu yang kita harap. Jadi Bapak dan Ibu barangkali demikian pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.